Salah satu studi kasus yang menggambarkan pengambilan keputusan tersebut salah atau benar dan yang berdampak atau mengakibatkan kebangkrutan atau keuntungan dalam organisasi atau perusahaan. Jadi yang akan kita bedah studi kasusnya itu dari perusahaan Nokia, di mana perusahaan Nokia salah satu studi kasus yang mencerminkan pengambilan keputusan yang salah dan berdampak dengan kebangkrutan pada Nokia, yaitu tentang bagaimana Nokia menghadapi munculnya era smartphone yang berkembang saat ini. Sebelum kita membahas tentang studi kasusnya, saya akan jelaskan dahulu latar belakang dari perusahaan Nokia. Nokia adalah perusahaan teknologi asal Finlandia yang menjadi salah satu pemimpin pasar dalam industri telekomunikasi dari beberapa dekade. Nokia didirikan pada tahun 1865 oleh Fredrik Indestam di kota Tampere, Finlandia. Pada awalnya perusahaan ini memproduksi kertas dan menjadi produsen karet pada akhir abad ke-19. Pada abad ke-20, Nokia mulai beralih ke bisnis lain, yaitu bisnis industri kabel dan elektronik. Mereka mengembangkan produk-produk seperti kabel telepon dan peralatan radio. Kemudian pada tahun 1960-an, Nokia mulai memasuki industri telekomunikasi dengan memproduksi peralatan telekomunikasi termasuk switch telepon dan peralatan jaringan. Nokia memasuki pasar ponsel pada tahun 1980-an dan menjadi pemimpin pasar global dalam industri ponsel pada tahun 1990-an dan awal 2000-an. Merek Nokia dikenal dengan keandalan inovasi dan desain yang tangguh dan produk-produk ponsel mereka. Dari produk-produk ponsel mereka, Nokia melakukan beberapa kemitraan strategis dan akuisisi untuk memperluas bisnisnya. Salah satu kemitraan yang paling terkenal adalah kemitraan dengan Microsoft yang menggunakan operasi Windows Phone pada beberapa model ponsel Nokia. Nokia juga mengakuisisi beberapa perusahaan teknologi kecil untuk memperkuat portofolio produknya. Nokia menghadapi tantangan besar dengan munculnya era smartphone dan persaingan yang semakin ketat dari perusahaan-perusahaan seperti Apple dan Samsung. Perusahaan ini mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan pangsa pasar yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan hingga saat ini ponsel Nokia mulai tenggelam. Mungkin itu adalah latar belakangnya, dan selanjutnya kita akan bahas tentang studi kasusnya, bagaimana perusahaan Nokia itu gagal dan bangkrut. Pada awalnya Nokia adalah pemimpin pasar dalam industri ponsel selama bertahun-tahun, karena Nokia itu sendiri di zaman dahulu merupakan salah satu ponsel ternama dan tidak ada bandingnya. Namun dengan munculnya perangkat pintar atau yang sering kita sebut sebagai smartphone seperti iPhone, Apple, dan Samsung atau perangkat Android lainnya, Nokia mulai menghadapi tantangan yang serius. Pada saat itu Nokia telah memiliki keunggulan dalam teknologi seluler. Tetapi keputusan strategis yang salah dalam menghadapi perubahan pasar menjadi faktor utama dalam penurunan perusahaan dari Nokia. Beberapa ini poin yang mencerminkan keputusan yang salah yang terjadi pada perusahaan Nokia, seperti yang pertama, menolak untuk mengadopsi platform yang lebih modern. Ketika iPhone diluncurkan pada tahun 2007 dan sistem operasi Android mulai berkembang, Nokia tetap berpegang pada platform Symbian mereka. Mereka menganggap perubahan ini hanya sementara dan tidak mengadopsi perubahan yang signifikan dalam desain dan fungsionalitas. Jadi Nokia itu sendiri tetap berpegang kepada platform Symbian mereka tanpa adanya inovasi terbaru. Yang kedua adalah kehilangan fokus dan inovasi. Nokia terlalu percaya diri dengan kesuksesan mereka dalam pasar ponsel konvensional. Mereka gagal mengantisipasi perubahan paradigma yang dibawa oleh smartphone seperti sentuhan layar dan aplikasi, dan tidak lagi mendorong inovasi yang cukup cepat untuk menanggapi permintaan konsumen yang sudah berubah. Yang ketiga adalah
ketidakmampuan bersaing secara efektif. Dengan munculnya pesaing yang lebih kuat seperti Apple, Samsung yang terkenal saat ini, pastinya Apple dan Samsung, Nokia kehilangan daya saingnya secara bertahap. Mereka tidak mampu menawarkan produk yang sebanding dengan fitur-fitur dan pengalaman pengguna yang ditawarkan oleh pesaing mereka. Jadi mengapa saat ini Nokia itu tenggelam? Dikarenakan salah satu poinnya yaitu ketidakmampuan bersaing secara efektif. Jadi sekarang lebih terkenal produk smartphone terbaru seperti Apple, Samsung, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah ketidakmampuan dalam memahami pasar. Nokia gagal memahami pergeseran pasar yang terjadi dalam kebutuhan pelanggan baru yang semakin meningkat terhadap smartphone. Mereka tetap terpaku pada strategi lama mereka dan tidak menyesuaikan bisnis mereka dengan cepat. Jadi dampak yang akibat dari keputusan-keputusan salah ini adalah penurunan pendapatan yang pasti, kemudian penurunan pangsa pasar dari Nokia, dan akhirnya membuat kebangkrutan pada ponsel Nokia. Jadi sekarang Nokia itu tenggelam. Meskipun Nokia telah berusaha melakukan beberapa langkah restrukturisasi dan transformasi, mereka tidak mampu memulihkan posisi dominan mereka di pasar ponsel dan akhirnya terpaksa menjual divisi ponsel mereka ke Microsoft. Jadi dengan ini menunjukkan betapa pentingnya bagi perusahaan untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan pasar yang cepat serta membuat keputusan strategis yang tepat untuk menjaga daya saing mereka dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Jadi itu saja, terima kasih.